Biasanya jika Rasulullah SAW hendak mendoakan kejelekan untuk seseorang atau mendoakan kebaikan untuk seseorang, maka beliau melakukan kunut setelah ruku'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas tentang masih berkaitan dengan salat malam, yaitu salat witir, dan mudah-mudahan insyaallah pada sore hari ini juga kita mengambil bagian dari salat tarawih ya. Jadi karena mendekati bulan Ramadan, insyaallah kita akan membahas agak cepat tentang masalah doa kunut. Setelah itu kita masuk pada salat qiyamul lail dan salat tarawih. Kata Syekh di sini, doa kunut dalam salat fardu. Kata beliau, doa kunut dalam salat fardu tidaklah disyariatkan kecuali kunut nazilah ketika ada musibah atau bencana. Kunut nazilah ini, kata beliau, dilakukan dalam semua salat dan tidak dikhususkan dalam salat tertentu dan dibaca setelah ruku'. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya biasanya jika Rasulullah SAW hendak mendoakan kejelekan untuk seseorang atau mendoakan kebaikan untuk seseorang, maka beliau melakukan kunut setelah ruku'. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan kunut selama satu bulan secara berturut-turut dalam salat zuhur, asar, maghrib dan maghrib, isya dan subuh. Di akhir salat setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Pada rakaat terakhir beliau mendoakan kejelekan untuk kabilah-kabilah dari Bani Sulaim, Ri'il, Zakwan dan Usayyah. Adapun kunut dalam salat fajar tidaklah disyariatkan secara khusus. Kunut ini hanya disyariatkan jika terjadi bencana sebagaimana telah dikemukakan. Dari Abu Malik Al-Asy'ari, ia berkata, aku pernah bertanya kepada ayahku, ayah engkau pernah mengerjakan salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali di sini di Kufah selama sekitar 5 tahun. Apakah mereka melakukan kunut dalam salat fajar? Ia menjawab, anakku, itu adalah sesuatu yang baru, yaitu sesuatu yang perkara muhdas, perkara bid'ah, kata beliau. Kemudian maka tidak pernah dilakukan pada masa mereka. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh hafizahullah taala mengatakan bahwasanya doa kunut di dalam salat fardu
itu hanya berlaku pada doa kunut nazilah. Kunut nazilah itu apa? Kunut seseorang yang tertimpa ketika ada kaum muslimin ditimpa musibah. Seperti dibasmi, diserang, ya, dibom, ada bencana di kalangan kaum muslimin, ya, dan seterusnya. Maka ini disebut dengan kunut nazilah. Mendoakan kejelekan atas orang-orang yang menyerang kaum muslimin sebagaimana terjadi pada sahabat Nabi SAW. Adapun selain itu, kata beliau, kunut yang dilaksanakan di dalam salat subuh yang tidak ada kaitannya dengan kunut nazilah, kata beliau tidak disyariatkan. Ini kata beliau. Tapi Bapak Ibu, kalau kita ingin merunut kunut ini, sebagaimana saya katakan, kunut itu ada 3 macam. Ada kunut nazilah, ada kunut witir, ada kunut subuh. Kunut nazilah sepakat ulama disyariatkan. Kunut witir khilaf. Dan kunut witir ini khilaf dan sudah kita jelaskan pada minggu kemarin. Yang ketiga adalah kunut subuh. Kunut subuh ini khilaf di kalangan para ulama rahimahullah ta'ala. Khilaf mereka adalah tentang kesahihan hadis. Hadis Anas. Kata Anas, la yazalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta farqat dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa kunut di waktu fajar sampai beliau berpisah dari dunia. Hadis Anas ini dipahami oleh para ulama bahwasanya Nabi SAW melakukan kunut di waktu subuh yang tidak ada kaitannya dengan kunut nazilah. Sehingga sebagian ulama mengambil hadis ini menjadikan landasan untuk disyariatkannya kunut nazilah, kunut subuh. Tetapi sebagian ahlul ilm memandang hadis Anas ini hadis yang lemah. Kenapa? Karena kata mereka di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi ini disebut Isa ibnu Mahan namanya. Dia adalah seorang rawi dikatakan oleh para ulama sayyi'ul hifdz, jelek hafalannya. Sehingga tidak bagus dalam periwayatan. Dan di sini juga dia menyelisihi rawi-rawi yang lain. Di sini sahabat-sahabat Anas, murid-muridnya Anas ketika meriwayatkan hadis ini semuanya meriwayatkan dengan konteks kunut nazilah. Tidak ada meriwayatkan dengan konteks kunut subuh. Sehingga yang meriwayatkan dalam konteks kunut subuh di sini adalah Rabi, syekhnya Abu Ja'far Razi. Ketika dia meriwayatkan hadis ini dalam konteks kunut subuh, ini menyelisih rawi-rawi yang thiqah. Sehingga sebagian ulama memandang derajat hadis kunut subuh itu lemah. Ketika dia menganggap hadis itu lemah, maka mereka mengatakan tidak disyariatkan. Wallahu a'lam. Dari sisi ilmu hadis, saya condong kepada pendapat yang mengatakan hadisnya adalah hadis yang lemah. Kenapa tadi? Sebagaimana dikemukakan oleh ahlul ilm, bahwasanya di dalam sanadnya ada Abu Ja'far Razi dan beliau adalah seorang rawi yang tidak bisa diterima riwayatnya kalau sendirian dalam meriwayatkan hadis. Dan ini yang ditegaskan oleh Syekh di sini. Apalagi ada hadis Abu Malik Al-Ashja'i yang ketika itu anaknya bertanya ya tentang masalah kunut di waktu fajar. Kata beliau, itu ada sesuatu yang baru, tidak pernah ada pada zaman Nabi SAW. Maka berdasarkan landasan ini, sebagian ulama menganggap hadisnya adalah hadis yang lemah. Dan itu insya Allah pendapat yang paling kuat biiznillah. Kemudian, di sini Syekh melanjutkan lagi, tidak ada dua witir dalam satu malam. Kata beliau, jika engkau telah mengerjakan sholat witir di awal malam sebelum tidur, kemudian ingin sholat malam, engkau boleh mengerjakannya. Tetapi tidak perlu mengerjakan sholat witir lagi. Hal ini berdasarkan sabda beliau, la witrani fi lailah. Tidak ada dua sholat witir dalam satu malam. Telah disebutkan sebelumnya dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW mengucapkan salam yang dapat kami dengar. Kemudian setelah salam, beliau mengerjakan sholat 2 rakaat sambil duduk. Ini menunjukkan disyariatkan mengerjakan sholat 2 rakaat setelah sholat witir. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya witir itu tidak boleh dikerjakan dalam satu malam itu 2 kali. Dua kali. Seperti apa misalnya? Witir 2 kali itu Anda sholat tahajud misalnya di awal malam, kemudian Anda berwitir. Setelah itu di akhir malam Anda terbangun lagi, pengen sholat tahajud lagi, kemudian ingin berwitir kembali. Maka di sini terjadi witir dua kali. Ini yang dilarang. Yang dilarang adalah adanya witir dua kali. Tetapi tidak dilarang seseorang itu melaksanakan sholat sunnah setelah witir, tidak dilarang.
Karena ada sebagian orang salah memahami dari makna hadis la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Pemahaman yang keliru dalam hal ini adalah ada sebagian orang beranggapan witir itu adalah akhir salat. Sehingga tidak ada lagi salat setelah witir. Baik itu salat sunnah dan yang lainnya. Ini juga keliru. Karena mereka berpatokan pada hadis ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Kata Nabi, jadikanlah akhir salat kalian adalah witir. Sehingga ada sebagian orang berpahaman bahwasanya tidak boleh lagi mengerjakan salat setelah witir. Ini juga keliru. Yang dilarang adalah mengerjakan witir 2 kali. Adapun mengerjakan salat setelah witir itu tidak dilarang. Apa dalilnya? Adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwitir 1 rakaat. Kemudian salam. Setelah beliau berwitir, Nabi naik lagi 2 rakaat. Naik lagi 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya boleh mengerjakan salat setelah salat witir. Yang dilarang adalah 2 witir dalam 1 malam. Terus bagaimana Ustadz? Kalau seandainya kita sudah berwitir, apa yang harus saya lakukan? Saya ingin sholat tahajud lagi. Tadi di awal malam, tadi untuk hutan. Jangan-jangan kada terbangun di akhir malam. Akhirnya saya siap-siap dulu di awal malam, saya sholat. Tapi qadarullah saya sudah terbangun di akhir malam. Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin berwitir juga nanti di akhir malam. Nah, di sini para ulama khilaf. Kalau ada orang sudah berwitir di akhir malam, di awal malam, apa yang harus dia lakukan ketika dia bangun di akhir malam? Karena para ulama rahimallahu ta'ala, maka sholat malam itu bisa Anda sholat malam sebelum tidur, jangan Anda tutup dengan witir. Ketika Anda bangun pada akhir malam, boleh Anda lanjutkan sholat malam tadi, kemudian Anda tutup dengan witir. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua, kata para ulama rahimallahu ta'ala, Anda sholat malam, berwitir, kemudian Anda sholat, jangan ditutup lagi dengan witir. Adapun solusi yang ketiga, dan ini khilaf panjang di kalangan para ulama, Anda sholat malam berwitir, kemudian nanti pas bangun tengah malam, Anda sholat 1 rakaat untuk membungkas witir yang tadi. Bahasanya itu dibungkas, kata orang. Ya, bahasa banyak untuk membungkas witir yang 1 rakaat tadi. Sehingga ketika Anda sholat di pertengahan malam bangun, Anda tambahi 1 rakaat, akhirnya witir yang tadi menjadi 2 rakaat. Kalau bahasa kita itu membungkas istilahnya. Membungkas witir yang ada di awal malam tersebut. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah ya. Ini pendapat yang dikemukakan oleh Ishaq Ibn Rahuya. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Wallahu ta'ala alam, 2 cara tadi yang saya sebutkan semacam itu. Kalau orang ingin salat lagi setelah witir, bisa witirnya dia tidak salat di awal malam, dia akhirkan witirnya di akhir malam, atau dia salat tahajud di awal malam, kemudian dia berwitir, nanti pas bangun akhir malam, dia salat tahajud tapi tidak berwitir kembali. Semacam itu. Kemudian, di sini kata beliau, mengqadha salat witir. Jika engkau tertidur atau lupa, sehingga tidak mengerjakan salat witir, engkau boleh mengerjakannya setelah bangun atau teringat. Tetapi engkau mengerjakan salat yang rakaatnya genap, bukan witir. Dari Abu Sa'id bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa tertidur atau lupa sehingga tidak mengerjakan salat witir, hendaklah ia mengerjakan salat pada pagi harinya atau ketika teringat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi SAW jika tertidur pada malam hari atau sedang sakit, beliau mengerjakan salat pada siang harinya 12 rakaat. Telah diketahui bahwa beliau SAW biasa mengerjakan salat malam sebanyak 11 rakaat. Jadi jika engkau biasa mengerjakan salat witir 1 rakaat, hendaklah mengerjakan salat 2 rakaat pada pagi harinya. Jika biasanya 3 rakaat, hendaklah mengerjakan 4 rakaat pada pagi harinya. Demikianlah seterusnya. Disunahkan segera mengqadha salat witir sebelum masuk waktu zuhur agar dituliskan baginya pahala salat malam. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa tertidur sehingga ia tidak mengerjakan bacaan atau amalan yang biasa dia lakukan atau sebagian dari hizibnya itu, lalu ia membacanya di antara salat fajar dan salat zuhur, maka ditulislah baginya seakan-akan ia membaca pada malam hari.
Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang perihal salat witir bagi orang yang kelupaan. Maka bagi orang yang kelupaan, ya, kelewatan mengerjakan salat witir, maka boleh dia mengqadha. Boleh dia mengqadha. Para ulama rahimallahu taala mengatakan boleh mengqadha salat witir ini dengan dua syarat. Pertama, kata mereka, witir ini diqadha bagi orang yang kebiasaan mengerjakan salat witir. Ya, bagi orang yang kebiasaan mengerjakan salat witir. Dan waktunya kita jelaskan, salat witir itu sampai terbit fajar. Lewat dari itu maka sudah habis waktu salat witir. Boleh diqadha dengan dua syarat. Pertama, orang tersebut memiliki kebiasaan mengerjakan salat witir. Adapun dia kada bisi kebiasaan, haru-haru guring aja tiap malam, tiba-tiba suatu hari semangat, aku tadi malam kada sembahyang witir, nak qadha nah pagi ini. Pada setiap hari dia kada pernah sembahyang witir. Ini tidak ada qadha baginya. Karena dia tidak memiliki kebiasaan. Yang kedua, diqadhanya di waktu yang diperbolehkan. Waktu yang diperbolehkan kata para ulama dari habis subuh sampai sebelum matahari tergelincir, atau sebelum masuk waktu salat zuhur. Kalau salat zuhur sudah masuk maka hilang waktu mengqadha tersebut. Ya. Dan afdalnya diqadha setelah waktu yang terlarang. Waktu yang terlarang itu apa? Setelah habis salat subuh dan ketika matahari mau muncul, ya, ketika matahari terbit. Maka afdalnya di habis waktu itu, yaitu di waktu syuruk atau di waktu duha. Itu yang afdalnya kita qadha di sana. Kemudian cara mengqadhanya seperti apa? Cara mengqadha salat witir dijelaskan oleh para ulama rahimahullahu taala dengan cara mengqadhanya adalah dengan cara seseorang dia jadikan witirnya menjadi genap. Jadi kalau pian terbiasa berwitir 3 rakaat, maka witirnya dijadikan 4 rakaat. Kalau pian terbiasa berwitir 1 rakaat, maka witirnya menjadikan 2 rakaat. Jadikan 2 rakaat. Kalau pian terbiasa berwitir 5 rakaat, maka witirnya jadikan 6 rakaat. Semacam itu. Kalau 11 Ustaz, 12 rakaat. Kalau 11 rakaat Anda biasa berwitir, dijadikan 12 rakaat. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah beliau mengqadha witir itu, beliau ketinggalan 11, beliau qadha menjadi 12. Di pagi harinya. Dan para ulama yang kita qadha ini, ya, atau bahasa yang lain dikatakan para ulama, qadha witir ini istilahnya adalah badal, pengganti. Penggantinya apa? Yaitu salat duha itu sendiri. Penggantinya adalah salat duha, makanya dikerjakan di waktu duha. Ya, tetapi caranya adalah ditambahkan, digenapkan. Jadi kalau witirnya 3 menjadi 4, 5 menjadi 6, 7 jadi 8, semacam itu seterusnya. Seperti itu cara mengqadha salat witir yang tertinggal. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yaitu qiyamul lail, yaitu pelaksanaan salat malam. Kata beliau, ya, kata Syekh di sini, ketahuilah wahai saudariku muslimah, qiyamul lail adalah sunnah yang dianjurkan, syiar orang-orang saleh, dan salah satu sifat khusus orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga, dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada kamar-kamar yang bagian dalamnya terlihat dari luar dan bagian luarnya terlihat dari dalam, yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk
orang-orang yang memberikan makan kepada orang miskin, lemah lembut dalam berbicara, selalu berpuasa, dan mengerjakan sholat malam ketika orang-orang tidur nyenyak. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau menjelaskan tentang keutamaan orang yang melaksanakan sholat malam. Kata beliau, orang yang melaksanakan sholat malam itu adalah tanda orang yang saleh, syiar orang-orang yang saleh. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 19 bahwasanya mereka sifat-sifat mereka adalah bangun di waktu malam, sedikit sekali tidur mereka di waktu malam. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka sedikit sekali di tempat tidur mereka. Artinya mereka bangun malam. Dan ini tanda ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan di antara juga dalil yang disebutkan oleh para ulama, keutamaan orang yang melaksanakan bangun salat malam, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bangun malam, hiya ashaddu wat'an, itu sangat membekas pada hati manusia. Bapak Ibu, kalau Anda salat malam, salat itu berbekas pada diri kita. Salat itu menjadikan kita pada pagi harinya terhindar dari maksiat. Makanya orang itu kalau dia tidurnya dengan salat malam, ditutup dengan salat malam, dia tidur. Maka pagi harinya dia menjadi orang yang semangat dalam beribadah, semangat dalam mengerjakan kebaikan, maka dia terhalangi dari perbuatan maksiat. Tetapi beda kalau seandainya orang itu tidur di waktu malam, tidur dalam kondisi maksiat. Karena ada sebagian orang kadang tidur di malam hari dalam kondisi maksiat. Dia berzina, atau kemudian dia tidur, atau dia melihat sesuatu hal yang tidak baik, kemudian dia tidur setelahnya dalam kondisi bermaksiat, tidurnya. Maka Anda perhatikan, orang yang tidur dalam kondisi bermaksiat menjadikan dia susah untuk bangun fajar, menjadikan dia susah untuk berbuat kebaikan pada pagi hari tersebut. Karena dia tutup tidurnya itu dengan maksiat. Dia tutup tidurnya itu dengan maksiat. Maka Allah katakan, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an." Dia sangat membekas pada hati manusia. Makanya kata para ulama, ahlul ilm, mereka tahu ketika mereka melakukan perbuatan maksiat, mereka tidak bisa salat malam. Makanya para salafus saleh itu mengintrospeksi diri mereka. Kenapa mereka tidak bisa bangun malam? Makanya para salafus saleh mereka sedih kalau mereka tidak bisa bangun malam. Kenapa? Karena mereka tahu kalau mereka tidak bisa bangun malam, itu pasti dampak dari perbuatan maksiat mereka. Dampak dari perbuatan maksiat mereka. Makanya para salafus saleh itu bersedih. Maksiat apa yang saya kerjakan? Sampai-sampai tadi malam saya tidak bisa bangun. Itu para salafus saleh. Orang zaman sekarang jangankan sedih, malah dia biasa-biasa saja. Bahkan sebagian orang, alhamdulillah puas tidurnya di malam. Ada sebagian orang demikian. Tapi para salafus saleh tidak. Kenapa? Karena mereka tahu kalau mereka terhalangi untuk melaksanakan salat malam, itu akibat maksiat yang mereka kerjakan. Kemudian kata Allah, "Wa aqwamu qila." Salat malam itu kata Allah Subhanahu wa taala, itu kalau orang berbicara, berkata-kata, maka perkataannya tersebut sangat bermanfaat. Perkataannya tersebut sangat bermanfaat. Ketika dia berbicaranya penuh manfaat. Wa aqwamu qila. Karena banyak orang itu kalau berpender, raja omong orangnya, tapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Berpender, kadang kau berdiam, tapi tidak ada manfaatnya kesana kemari. Berbeda orang yang kalau dia sholat malam, perkataannya penuh faedah. Makanya sebetulnya hendak mendeteksi orang itu bangun sholat malam atau kada, lihat ajinya berpender. Mina kada bermanfaat, nah ini tanda nih kada sembahyang malam tadi. Maka kata Allah, wa aqwamu qila, menjadikan perkataannya itu bermanfaat. Dia berbicara banyak manfaatnya. Kemudian di sini kata beliau waktunya, kapan waktunya dikerjakan? Kata beliau, sholat malam itu boleh dikerjakan di awal malam, tengah malam atau akhir malam. Semuanya telah sahih dari Nabi SAW. Namun yang lebih utama adalah dikerjakan pada sepertiga malam yang terakhir. Ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan berfirman, "Man yad'uni fa astajiba lahu."
may yas'aluni fa'u'tiyahu, may yastaghfiruni fa'aghfir lah. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan beri. Dan siapa yang meminta kepada ampun, maka akan aku ampuni. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimallahu taala mengatakan kapan waktu salat malam tersebut. Di sini ulama khilaf ya mengenai masalah waktu salat malam. Sebahagian mengatakan waktu salat malam itu dimulai setelah Isya. Dimulai setelah Isya sampai terbit fajar. Sebagian lagi mengatakan waktu salat malam itu dimulai semenjak terbenamnya matahari, yaitu masuknya waktu salat maghrib. Itu dinamakan salat malam. Wallahu taala alam. Di antara dalil yang menunjukkan ya bahwasanya itu salat malam adalah ya disebutkan di dalam sebuah hadis ya dalam asar Anas ya. Anas menyebutkan bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menganggap ya ketika terbenam matahari sampai terbit fajar itu adalah waktu salat malam. Oleh karena itu wallahu alam Bapak Ibu, waktu dikatakan salat malam itu semenjak terbenam matahari sampai terbit fajar, dan dikecualikan dari salat dikerjakan di waktu tersebut adalah salat Isya dan salat Maghrib. Salat Isya dan salat Maghrib tidak dinamakan salat malam. Dan juga salat fardu kifayah, itu salat jenazah, tidak dinamakan salat malam. Tetapi salat-salat yang kita kerjakan seperti salat ba'diyah, qabliyah maghrib, ba'diyah isya atau qabliyah isya, itu dinamakan salat malam. Itu termasuk bagian dari salat malam. Karena salat malam ini Bapak Ibu adalah nama salat secara umum dikerjakan di waktu malam. Apa saja salat dikerjakan di waktu malam disebut dengan salat malam. Atau yang diistilahkan dengan istilahnya adalah qiyamul lail. Dikecualikan dua salat, yaitu salat maghrib dan salat isya. Dikecualikan yaitu dua salat, yaitu salat maghrib dan salat isya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya ahlul ilm mengatakan bahwasanya ya apa saja seseorang yang melakukan salat di antara dua waktu ini, antara terbenam matahari dan sampai terbit fajar, maka itu disebutkan dengan istilahnya salat malam. Dan itulah yang maksud dari hadis Nabi SAW. Kata Nabi, afdhalus shalah ba'dal maktubah salatul lail. Sebagus-bagus salat setelah salat fardu adalah salat lail. Maka salat di malam hari, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu ada salat yang utama. Salat yang utama. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, di sini Syekh menjelaskan jumlah rakaatnya. Tapi sebelum kita masuk jumlah rakaatnya, di sini kita ingin menyinggung waktu yang paling utama, waktu yang paling afdal seseorang mengerjakan salat malam. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Para ulama rahimahullahu taala menjelaskan ya tentang waktu yang paling utama melaksanakan salat malam. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kata beliau, afdalul qiyam qiyamu Daud alaihi salam. Kana yanamu nisful lail wa yaqumu sulusah wa yarqud sudusah. Kata para ulama rahimallahu taala bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seutama-utama salat malam adalah salatnya Nabi Daud alaihi salam. Bagaimana salatnya Nabi Daud alaihi salam? Nabi Daud alaihi salam beliau salat yanamu nisful lail. Beliau salat pertengahan malam, ya. Beliau tidur pertengahan malam, kemudian bangun di 1/3 malam, kemudian tidur di 1/6 malamnya. Di 1/6 malamnya. Seperti apa contohnya?
Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka waktu itu kalau kita bisa bagi 6. Ya, waktu itu kalau kita bisa bagi dengan 6. Jadi waktu malam itu kita bagi dengan 6. Bagaimana 6-nya? Adalah seseorang misalnya kalau pertengahan malam itu dimulai dari jam 12 misalnya, pertengahan malam itu dimulai dari jam 12, maka Nabi SAW sholat di sepertiga malam akhir. Maka di sepertiga malam akhir itu kurang lebih sekitar jam 3 ya, atau jam 2 ya, sekitar kurang lebih jam 2. Maka itulah kemudian Nabi tidur sudusnya, seperenamnya adalah jam 5. Kalau seandainya subuh itu sampai jam 6, maka seperenamnya itu adalah jam 5. Maka Nabi SAW sholat ya dari jam 2 malam sampai jam 5. Kemudian beliau tidur satu jam. Maka itulah tata cara sholat yang paling utama pada sholat malam. Dia tidur, bangun di sepertiga malam akhir, kemudian sebelum subuh dia tidur lagi, baru bangun subuh. Dan ini adalah tata cara yang paling utama. Oleh karena itu, para ulama rahimahullahu taala bahwasanya mereka mengatakan ya menyebutkan bahwasanya tata cara salat malam itu kata mereka ya ada 4 cara, 4 tingkatan kalau berkaitan dengan waktu. Pertama, tidur, kemudian bangun di sepertiga malam akhir, kemudian tidur kembali. Ini tingkatan yang paling utama. Tingkatan yang kedua adalah orang tersebut dia tidak tidur. Habis Isya tidak tidur. Tapi dia sholat di sepertiga malam akhir. Kemudian dia tidur di 1/6 malam. Ya. Ini adalah tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, orang tersebut ya dia ya melakukan sholat malam sebelum tidur. Melaksanakan sholat malam sebelum tidur. Kemudian setelah itu dia tidur. Artinya dia melaksanakan sholat malam sebelum tidur di awal malam. Kemudian setelah itu dia tidur. Kemudian ya, tingkatan yang terakhir adalah seseorang tidak tidur sebelumnya dan tidak tidur setelahnya. Kemudian dia mengerjakan sholat malam di awal malam. Ini tingkatan terakhir pada sholat malam. Ya. Maka sholat malam itu yang paling utama tadi adalah yang pertama tadi. Tingkatan yang paling utama tidur dulu, bangun sepertiga malam akhir, kemudian sholat, dan setelah sholat tidur lagi sebelum menjelang subuh. Ini tingkatan yang paling utama dari sisi waktu. Adapun dari sisi rakaatnya, di sini Syekh menjelaskan. Kata beliau, jumlah rakaatnya paling sedikit adalah 1 rakaat. Dan tidak ada batasan maksimalnya. Namun disunnahkan mengerjakannya 11 atau 13 rakaat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah dari 11 rakaat salat malam, baik di bulan Ramadan maupun bulan-bulan lainnya. Telah dikemukakan dari Aisyah bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengerjakan salat malam sebanyak 13 rakaat. Disunnahkan dikerjakan 2 rakaat. Kemudian witir sesuai dengan apa yang telah dibahas sebelumnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau menjelaskan bahwasanya kata beliau salat malam itu tidak ada batasannya. Boleh dikerjakan sebanyak-banyaknya. Para ulama rahimahullah taala mengatakan salat malam itu tidak ada batasannya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bersabda, kata beliau, "Shalatul lail masna masna." Salat malam itu dua.
hadis ini kata para ulama menunjukkan tidak ada batasan salat malam. Salat malam itu boleh dikerjakan lebih dari 11 rakaat boleh. Dan telah dinukil ijma dalam masalah ini. Di antara yang menukil ijma ini adalah Imam Ibn Abdul Barr. Bahwasanya salat malam itu tidak ada batasannya. Tetapi Nabi SAW ketika beliau salat malam, beliau 11 rakaat. Tetapi perbuatan Nabi tidak menunjukkan ada pembatasan. Ada sebagian orang berdalil dengan hadis Aisyah. Nabi SAW tidak pernah lebih, baik itu di Ramadan atau di luar Ramadan, lebih dari 11 atau 13 rakaat dari salat malamnya. Maka dijawab oleh para ulama, yang dimaksudkan dalam hadis Aisyah tersebut tidak lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat adalah salat witir, bukan salat malam. Karena salat malam itu berbeda dengan salat witir. Iya, salat witir bagian dari salat malam. Tetapi ya, yang dimasukkan dalam hadis tersebut adalah salat witir. Nabi tidak pernah lebih dari 13 rakaat salat witirnya. Lebih dari itu tidak boleh. Sehingga kata para ulama, yang dimaksudkan dalam hadis Aisyah yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW salat 11 rakaat atau 13 rakaat tidak pernah lebih di waktu Ramadan atau di luar Ramadan, yang dimaksudkan adalah salat witir, bukan qiyamul lail. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan walaupun dia lebih dari 11 rakaat itu boleh, tapi kata mereka afdalnya 11 rakaat kalau sesuai dengan kaifiyah Nabi. Kaifiyah Nabi apa? Salatnya lama. Salatnya lama. Maka kalau salatnya lama, maka afdalnya dia cukupkan 11 rakaat. Ini yang paling utama. Ini yang paling utama. Karena intinya di dalam salat malam itu diminta untuk ya bacaannya lama. Berarti Ustaz, kalau ada orang salat 21, 23, 33 misalnya, boleh tidak? Boleh, nggak ada masalah. Ya, karena tidak ada batasannya. Tapi kalau Anda bertanya, mana yang lebih afdal? Afdalnya dia mencukupkan 11 rakaat. Kalau kaifiyahnya sama. Kemudian kata beliau di sini ada beberapa adab mengerjakan qiyamul lail. Kata beliau, saudariku, jika engkau hendak mengerjakan qiyamul lail dan engkau pasti sangat berkeinginan insyaallah, disunnahkan bagimu melakukan hal-hal berikut. Pertama, berniat mengerjakan salat malam ketika hendak tidur, agar pahala mengerjakan salat malam tetap ditulis meskipun engkau tertidur hingga pagi. Kata beliau, berniat. Ya, orang kalau berniat mengerjakan salat malam tidak terbangun, maka ditulis pahalanya seolah-olah dia mengerjakan salat malam. Tetapi tentu niat ini bujuran, bukan dia sudah pasti tidak mau bangun. Iya, tapi dia betul-betul ingin mengerjakan salat malam. Kemudian kedua, kata beliau, saya agak cepat Bapak Ibu menjelaskan ini karena saya ingin mengejar salat tarawih. Jika telah bangun, hilang rasa ngantuk darimu. Kata beliau, bersiwaklah dan bacalah 10 ayat terakhir di dalam surah Ali Imran. Kata beliau, surah tersebut adalah Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silihnya bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Setelah itu bacalah, kata beliau, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamd anta malikus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq was sa'atu haqqun Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu
faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, hanya bagimu segala puji. Engkaulah cahaya langit dan bumi serta apa-apa yang ada di dalamnya. Hanya bagimu segala puji. Engkaulah yang mengatur langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya. Hanya bagimu segala puji. Milikmulah kerajaan langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Hanya bagimu segala puji. Engkaulah pemilik langit dan bumi serta segala hal yang ada di dalamnya. Hanya bagimu segala puji. Engkau al-haq, janji-janjimu adalah benar, pertemuan denganmu adalah benar, firmanmu adalah benar, surga adalah benar, neraka adalah benar, para nabi adalah benar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar, dan hari kiamat adalah benar dan hari kiamat adalah benar adanya. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku bertawakal, hanya kepadamu aku kembali, hanya karenamu aku bermusuhan, dan hanya kepadamu aku berhukum. Karena itu ampunilah segala dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang aku sembunyikan dan yang aku tampakkan. Engkaulah Rabb yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian kata beliau, bukalah salat malammu dengan salat 2 rakaat ringan. Kemudian salatlah sekehendakmu. Hal ini berdasarkan sabda beliau, idza qama ahadukum minal lail falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain. Jika salah seorang di antara kalian hendak mengerjakan salat malam, hendaklah ia membuka salatnya dengan 2 rakaat ringan. Kemudian kata beliau, bangunkanlah suamimu untuk mengerjakan salat. Nabi SAW bersabda, dan semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada seseorang wanita yang bangun malam, lalu mengerjakan salat dan membangunkan suaminya. Jika suami tidak bangun, ia percikan air ke wajahnya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau menyebutkan beberapa adab yang mengerjakan qiyamul lail. Yang kedua kata beliau tadi, jika kita bangun kita bersiwak, ya. Ya, kita bersiwak. Kemudian tadi membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Ayat 190 sampai selesai. Ya, dan itu sunnahnya. Ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Kemudian tadi kita membaca doa Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard sampai selesai, itu dilakukan. Ini yang disunnahkan. Kemudian kata beliau, dibuka salat malam itu dengan 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan ini maksudnya Bapak Ibu adalah kita membacaannya pendek-pendek. Karena Nabi SAW beliau itu kalau salat malam bacaan beliau itu panjang. Panjang. Maka orang kalau langsung bangun guring, langsung bacaannya panjang, bisa langsung pingsan dia. Ya, bisa langsung pingsan dia. Maka dimulai dengan dua yang ringan, bacaannya yang pendek. Untuk apa? Untuk agar kembali tenaganya secara utuh. Ya, dimulai ya pelan-pelan, baru setelah itu agak fit, baru dia bacanya panjang. Maka ini hikmah kenapa adanya sholat sunnah 2 rakaat yang ringan. Kemudian kata beliau, bangunkanlah suamimu untuk mengerjakan sholat. Nabi SAW bersabda, dan semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada seorang wanita yang bangun malam lalu mengerjakan sholat dan membangunkan suaminya. Jika suami tidak mau bangun, ia percikan air ke wajahnya. Jadi dipercikan air ke wajah suami tersebut. Ya, jadi kita bangun malam, kita bangunkan suami kita. Kalau sidin kadang mau bangun, maka kita garak dengan pelan-pelan. Kalau tidak mau, ya dipercikan air. Ya, jangan disimbur.
Ya, ustadz ini dipercikan air, bawa air segayung disiram, kada. Tapi dipercikan, tentu dipercikan ini adalah ketika suami itu diketahui keinginan dia untuk bangun malam. Tapi kalau seandainya dipercikan suami itu mahamuk, pian dihamukinya, kenapa aku dibangunkan? Ya. Tahu Anda bahwasanya kalau Anda bangunkan dia akan marah lebih besar, maka tidak dibangunkan. Maksud dipercikan di sini adalah suami yang ingin bangun malam tapi tidak sempat. Kita tahu kalau kita percikan air dia senang, dia akan bangun. Ini yang dipercikan. Tapi kalau suami pian bahamuk dipercikan air, ya misalnya, maka jangan dipercikan air. Ya, jangan dipercikan air. Ya. Kemudian kata beliau yang kelima, jika rasa ngantuk tidak bisa ditahan ketika engkau sholat, tidurlah dahulu hingga rasa ngantukmu hilang. Setelah itu bangunlah dan kerjakanlah sholat jika telah segar kembali. Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat malam sedangkan lidahnya tidak mampu membaca Al-Quran sehingga ia tidak tahu apa yang dia ucapkan, maka hendaklah ia tidur dahulu. Dan beliau juga pernah bersabda, hendaklah kalian mengerjakan sholat dalam keadaan segar. Jika sedang malas atau lemah, hendaklah ia tidur dahulu. Bapak Ibu, juga tidak boleh orang itu sholat dalam kondisi ngantuk. Maksudnya sholat dalam kondisi ngantuk ini adalah dia bertakbir Allahu Akbar, kemudian dia tidak tahu apa yang dia baca. Tidak sadar apa yang dia baca. Karena saking ngantuknya, tidak tahu dia baca. Tadi baca Al-Fatihah kah? Sudahkah? Belumkah? Ini sudah berapa rakaat? Tidak tahu, tidak sadar. Orang semacam ini disuruh tidur dulu. Disuruh tidur dulu sampai kira-kira dia sadar apa yang dia ucapkan. Bukan maksudnya hilang rasa ngantuknya ini dipuaskan guringnya, kada. Karena sebagian orang itu pian suruh aja guring 8 jam kada sing puas-puasan ini. Haru-haru ngantuk aja. Tapi yang dimaksudkan di sini, tidurlah dulu sampai dia sadar apa yang dia ucapkan. Baru setelah itu dia bangun sholat malam. Kemudian kata beliau, saya agak cepat Bapak Ibu ya untuk mengejar waktu. Yang keenam kata beliau, disunnahkan berlama-lama ketika berdiri tanpa memberatkan diri. Diriwayatkan dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus sholati tulul qunut." Seutama-utama salat adalah yang lama berdirinya. Diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW biasa mengerjakan salat malam hingga telapak kaki beliau pecah-pecah. Ketahuilah kata beliau bahwa lama di sini tidak hanya dikhususkan ketika membaca ayat dan berdiri saja, tetapi disunnahkan juga ketika ruku, sujud, duduk, berzikir, berdoa, dan semua gerakan salat. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah disebutkan bahwa Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran dalam satu rakaat. Ia berkata, kemudian beliau ruku lalu membaca Subhanallah azim. Lama ruku beliau hampir sama dengan lama berdirinya. Kemudian beliau membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian berdiri yang lamanya hampir sama dengan rukuknya. Kemudian beliau sujud lalu membaca Subhanallah a'la. Lama sujud beliau hampir sama dengan berdirinya. Namun demikian, semua ini bukanlah syarat, tetapi hanya sebagai keutamaan. Jadi, lama sholat itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau menjelaskan yang keenam kata beliau, seorang disunnahkan lama-lama berdiri. Karena Nabi mengatakan seutama sholat adalah yang lama berdirinya. Dan lama berdiri ini kata beliau mencakup semuanya. Ruku, i'tidal, sujud, duduk dan tersujud dan yang lainnya. Tetapi perlu dipahami, ulama khilaf. Apakah i'tidal itu berdirinya lama dan juga duduk di atas dua sujud, apakah itu berdirinya lama? Wallahu a'lam. Zahir perbuatan Nabi SAW, beliau dua rukun itu ada dua rukun yang ringan, dua rukun yang cepat, sehingga sebetulnya tidak lama-lama berdiri di waktu ruku, di waktu i'tidal dan di waktu duduk di antara dua sujud. Yang dipanjangkan itu ruku dan sujudnya. Dan apakah bacaan ruku itu sama panjangnya seperti bacaan sholat? Tidak. Jadi yang dimasukkan dalam hadis Hudzaifah ini,
rukuk beliau hampir sama dengan bacaan di waktu salat. Bacaan di waktu salat Nabi 1 rakaatnya 5 juz. Apakah rukuk beliau setara 5 juz itu? Tidak maksudnya. Tetapi maksudnya adalah ketika salatnya panjang, rukuknya juga dipanjangkan. Dipanjangkan. Tidak mesti panjangnya sama seperti panjangnya bacaan salat. Tapi yang dimaksudkan ada juga dipanjangkan. Karena asalnya bacaan ruku itu pendek, tidak panjang. Tapi ketika salat itu panjang, maka sunnahnya rukuknya dipanjangkan. Sunnahnya juga sujudnya dipanjangkan. Tidak mesti sama dengan bacaan di waktu salat. Itu maksudnya. Kemudian yang ketujuh kata beliau, dibolehkan berdiri dan duduk ketika salat. Disebutkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengerjakan salat malam dengan 3 cara berikut. Beliau mengerjakan salat sambil berdiri. Beliau mengerjakan salat sambil duduk dan rukuk pun sambil duduk. Beliau membaca surat sambil duduk, kemudian jika bacaan suratnya tinggal sedikit, beliau berdiri lalu rukuk sambil berdiri. Cara-cara di atas boleh dilakukan. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, salat malam itu ada rukhsah, ada keringanan. Berbeda dengan salat wajib. Apa keringanan salat malam tersebut? Diperbolehkannya dengan duduk. Diperbolehkannya salat malam itu duduk. Adapun salat wajib tidak boleh. Karena duduk itu adalah, karena berdiri itu adalah rukun. Tidak boleh ditinggalkan. Tetapi di dalam salat malam diberikan keringanan. Ya, tetapi dia mendapatkan pahala separuh. Maka afdalnya adalah dia salatnya berdiri. Tapi kalau dia capek, boleh dia duduk. Atau dia tidak memiliki uzur, hendak sembahyang duduk aja seteh. Boleh tidak? Boleh. Tetapi sekali lagi kita katakan afdalnya adalah dia berdiri kalau bisa. Kalau tidak bisa, boleh duduk. Kalau tidak ingin berdiri, boleh juga duduk. Makanya di sini Syekh mengatakan ada 3 cara. Beliau mengerjakan sholat sambil berdiri. Kadang Nabi SAW sholat ya sambil duduk dan rukuk pun sambil duduk. Kadang Nabi SAW membaca surat sambil duduk. Kemudian jika baca surat tinggal sedikit, Nabi berdiri lalu rukuk sambil berdiri. Ini 3-tiganya pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Yang mana saja Anda lakukan boleh dari 3 ini. Kemudian kata beliau yang ke-8 adalah dibolehkan mengeraskan bacaan dan boleh juga melirihkannya. Aisyah pernah ditanya, Nabi SAW biasa mengeraskan atau melirihkan bacaan dalam sholatnya. Aisyah menjawab, terkadang beliau mengeraskannya, terkadang beliau melirihkannya. Abdullah bin Abi Qais, orang yang bertanya kepada Aisyah berkata, Allahu Akbar. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menjadikan kemudahan, kelapangan dalam perkara ini. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salat malam itu bacaannya dikeraskan apa dilirihkan? Kedua-duanya boleh. Dikeraskan atau dilirihkan, mana yang lebih afdal? Kata para ulama, yang paling afdal mana yang paling pas untuk hati kita. Mana yang kita biasanya yang paling nyaman. Dikeraskan ataukah dipelankan? Karena ada sebagian orang itu lebih nyaman dia dikeraskan. Ya, kenapa? Dia lebih khusyuk kalau dia keraskan. Dia lebih tenang. Ada sebagian orang lebih nyamannya dipelankan karena dia lebih konsentrasi katanya. Maka mana yang lebih nyaman? Atau ibu-ibu misalnya ketika sholat, boleh tidak dia keraskan? Boleh. Ya, selama suaranya tidak didengar oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Maka kalau seandainya bagi ibu-ibu dikeraskan lebih nyaman, ya dengan syarat tadi suara tidak didengar oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka tidak mengapa. Karena bisa jadi sebagian ibu-ibu ingin mengeraskan biar lakinya tahu bahwasanya dia adalah istri yang salehah. Sehingga lakinya ketika berpoligami mencari wanita lain dia menyesal. Ya, kenapa? Ya, karena dia meninggalkan wanita yang salehah. Bisa jadi istrinya ingin menampakkan, ya. Maka intinya seseorang dia mengeraskan suaranya atau mempelankan itu kembali keadaan kita. Kalau keadaan kita lebih nyaman melirihkan, maka lirihkan.
Kalau kita keadaannya nyaman mengeraskan, maka keraskan. Kemudian yang ke-9 kata beliau, disunnahkan merenungkan ayat-ayat yang dibaca, membaca ta'awud dan tasbih ketika membaca ayat, dan menangis ketika sholat dalam hadis riwayat Hudzaifah di atas tentang kisah sholatnya bersama Nabi SAW disebutkan. Beliau membacanya dengan pelan dan tertil. Jika melewati ayat yang mengandung tasbih, beliau bertasbih. Jika melewati ayat yang mengandung permintaan, beliau meminta. Dan jika melewati ayat yang mengandung perlindungan, beliau membaca ta'awud. Diriwayatkan dari Abu Dzar bahwa ia berkata, Nabi SAW berdiri mengerjakan sholat dengan membaca satu ayat hingga pagi hari. Beliau mengulang-ulangi ayat tersebut, yaitu in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merenungi apa yang kita baca dari ayat-ayat tersebut, itu bisa membawa kepada khusyuan. Karena kalau kita memahami apa yang kita baca, seseorang itu bisa khusyuk di dalam salatnya. Maka kata para ulama, penting seseorang itu dia memahami apa yang dia baca. Maka penting kita tuh kadang-kadang itu membaca tafsirnya, ayat ini seperti apa sih tafsirannya, itu menjadikan kita lebih khusyuk di dalam salat kita. Kemudian yang ke-10 kata beliau, perbanyaklah memanjatkan doa pada waktu sahur, baik dalam salat maupun di luar salat. Karena waktu sahur adalah waktu yang makbul untuk berdoa sebagaimana telah dikemukakan. Waktu sahur, waktu sepertiga malam akhir dan seterusnya sampai menjelang subuh, itu adalah waktu mustajab. Kenapa? Karena Allah turun ke langit dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang minta ampun, aku ampuni. Siapa yang meminta pada malam tersebut, Allah kabulkan permintaannya. Maka jangan sampai seseorang ketika dia salat malam tidak sama sekali berdoa, maka dia akan menghilangkan kebaikan yang begitu banyak. Karena dia meninggalkan berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Kemudian yang ke-11 kata beliau, disunnahkan berbaring tidur setelah mengerjakan salat malam sebelum fajar, karena lebih menyegarkan dan menjadikan khusyuk dalam mengerjakan salat fajar. Betul. Orang kalau sudah salat tahajud, qiyamul lail, kemudian dia tidur setelahnya, itu menjadikan salat fajarnya fresh. Ketimbang dia terus menerus salat sampai menjelang fajar, bisa jadi ketika subuh dia malah lemas. Bisa jadi dia tidak khusyuk, bisa jadi kepalanya sakit karena tidak tidur malam. Tapi ketika dia sudah salat malam, kemudian dia tidur kembali, menjadikan dia fresh untuk melaksanakan salat fajar. Kemudian yang ke-12 kata beliau, jangan tinggalkan salat malam setelah engkau biasa mengerjakannya. Nabi SAW pernah bersabda kepada Abdullah bin Amr, wahai Abdullah, janganlah seperti fulan. Dulu ia mengerjakan salat malam, kemudian ia meninggalkannya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang kalau dia sudah mengerjakan suatu amalan, istiqomalah. Kata Nabi sallallahu istaqimu kama umir. Beristiqomalah engkau, istaqim kama umir. Kata Nabi, istiqomalah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda tidak bisa mengerjakan sesuatu itu dengan cara yang banyak, kerjakan sedikit tapi istiqomah, itu yang penting. Kata Nabi sallallahu hayrul a'mali adwamuha wa in qalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik amalan itu adalah yang istiqomah walaupun sedikit. Anda nggak ada masalah salat malamnya cuma 5 rakaat, tapi istiqomah itu yang terbaik. Ketimbang orang salat 11 rakaat, 15 rakaat, bacaannya panjang, tapi sekali seumur hidup. Setelah itu ketemu lagi sembahyang malam. Maka lebih baik sholatnya 2 rakaat atau 3 rakaat, tapi dia istiqamah. Dia istiqamah itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Kemudian di sini beliau menjelaskan mengqadha salat malam. Diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya ia berkata, biasanya jika Rasulullah SAW
tidak mengerjakan salat malam karena sakit atau sebab lainnya, beliau mengerjakan salat 12 rakaat pada siang harinya. Saya katakan telah diketahui bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan salat malam sebanyak 11 rakaat. Kemudian jika mengqadha'nya pada siang hari, beliau mengerjakannya 12 rakaat. Jika engkau mengqadha' salat malam pada waktu antara fajar dan zuhur, seakan-akan engkau telah mengerjakan salat malam. Hal ini berdasarkan sabda beliau, barang siapa tertidur sehingga tidak sempat mengamalkan hizibnya atau bagian dari hizibnya pada malam hari, lalu ia membacanya pada waktu di antara fajar dan zuhur, dituliskan baginya seakan-akan ia membacanya pada malam hari. Seakan-akan ia membacanya pada malam hari. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat, mengqadha salat malam ini, yang disebutkan oleh beliau tadi dalilnya, ulama khilaf. Yang diqadha Nabi itu witir apa salat malam? Wallahu alam, zahir hadis menunjukkan bahwa yang diqadha Nabi itu witir, bukan salat malam. Adapun salat malam apakah diqadha Ustaz? Tidak diqadha. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan mengqadha salat malam. Tetapi yang diqadha itu adalah witir. Karena ada dalilnya. Adapun hadis yang disebutkan ini zahirnya adalah hadis tentang witir, bukan tentang salat malam. Baik. Kita masuk pada pembahasan terakhir, Qiyamu Ramadan, salat tarawih. Kata beliau di sini, saudariku muslimah, telah engkau ketahui bahwa Qiyamul Lail, salat malam, adalah sunnah muakkadah pada bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa mendirikan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa yang telah lalu. Disyariatkan, kata beliau, sholat tarawih secara berjamaah. Kaum wanita disyariatkan melaksanakan sholat tarawih di belakang kaum laki-laki, meskipun yang lebih utama bagi kaum wanita mengerjakannya di rumahnya. Masalah ini akan dijelaskan dalam bab sholat jamaah. Baik, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau menjelaskan tentang masalah salat qiyamul lail, salat tarawih. Bapak Ibu, salat tarawih itu apa artinya? Tarawih itu kata para ulama artinya adalah salat yang dimana seseorang itu beristirahat setelah 4 rakaat mengerjakannya. Setelah 4 rakaat dia mengerjakannya, dia istirahat. Inilah yang disebut dengan istilah salat tarawih. Dan salat tarawih ini tentu saja dianjurkan, disyariatkan. Apa dalilnya? Pertama, hadis Nabi SAW. Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa mendirikan salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya Allah ampuni dosa yang telah lalu. Ini termasuk di dalamnya adalah salat tarawih. Dalil yang kedua tentang salat tarawih ini dianjurkan dikerjakan, ya, bahwasanya Nabi SAW pernah salat malam di masjid beliau pada bulan Ramadan. Kemudian sahabat pun salat dengan salatnya Nabi SAW. Kemudian pada malam berikutnya sahabat lebih banyak lagi datang berkumpul menunggu Nabi. Kemudian Nabi keluar dari rumahnya, kemudian sahabat pun salat bersama Nabi. Pada malam ketiga dan keempat Nabi tidak keluar. Nabi tidak keluar. Sehingga sahabat pun salatnya sendiri-sendiri. Ketika pagi hari Nabi pun keluar mengatakan, kata Nabi, "Ra'aitu alladhi sana'tum wa lam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum." Sesungguhnya saya melihat apa yang kalian perbuat tadi. Tidak ada yang menghalangiku, kata Nabi SAW, keluar ke tempat kalian, kecuali saya, kata Rasulullah, takut diwajibkan atas kalian salat tarawih ini. Jadi kata Nabi, saya tidak keluar pada malam ketiga ini karena saya takut kalian menganggap salat tarawih ini wajib, padahal ini bukan wajib. Ini menunjukkan apa? Salat tarawih itu disyariatkan. Taib. Mungkin di antara ibu-ibu dan bapak-bapak ada yang bertanya, "Ustaz, apa bedanya antara salat tarawih dengan salat witir, salat malam?" Enggak ada paham. Saya katakan, salat malam
itu nama umum semua sholat yang dikerjakan di malam hari. Nama umum semua sholat yang dikerjakan di malam hari. Oleh karena itu, sholat witir itu bagian dari sholat malam. Sholat tarawih itu bagian dari sholat malam. Tahajud itu bagian dari sholat malam. Maka sholat malam itu nama dari semua sholat yang dikerjakan di waktu malam. Maka sholat witir, sholat tarawih itu bagian dari sholat malam. Kemudian, sholat tarawih dan sholat witir itu berbeda. Sholat tarawih itu sholat sendiri, sholat witir itu sholat sendiri. Tapi kebiasaan para ulama digabungkan karena biar mudah mengerjakannya. Tapi sebetulnya ini ada dua sholat yang berbeda. Sholat tarawih dan sholat witir. Ini adalah sholat yang masing-masing sendiri mengerjakannya. Ya, ini sholat ya yang masing-masing sendiri mengerjakannya. Kemudian para ulama rahimahullah ta'ala menjelaskan bedanya juga. Sholat witir itu harus ganjil, sedangkan sholat tarawih tidak ganjil. Kemudian sholat tarawih kata para ulama disyariatkan berjamaah. Sebagian para ulama mengatakan itu syarat tarawih itu berjamaah. Sebagian lagi mengatakan orang kalau tidak berjamaah tidak dikatakan dia sholat tarawih, tapi dikatakan dia qiyamul lail. Iya, maka disudahkan berjamaah, baik itu laki-laki ataupun wanita. Dan berjamaah ini tidak mesti di masjid, boleh di rumah. Kalau dilaksanakan di rumah berjamaah, maka dia dikatakan salat tarawih. Dan bedanya juga, salat tarawih ini dilaksanakan setelah Isya. Kalau ada orang belum salat Isya, kemudian salat tarawih lebih dahulu, apakah dikatakan dia salat tarawih? Tidak salat tarawih. Jadi salat tarawih ini harus dilaksanakan setelah Isya. Dan dilaksanakan setelah sunat Isya. Kenapa? Kalau ada seseorang misalnya datang ke masjid, dia sudah sholat Isya di rumahnya misalnya, kemudian datang ke masjid, belum sholat sunnah Isya. Mendapati imam sedang tarawih, kemudian dia masuk bersama imam dengan niat sholat sunnah Isya, maka kita katakan dia tidak mendapatkan sholat tarawih. Ada sebagian orang kadang masuk bersama imam, niat sholat sunnah Isya dan niat sholat tarawih sekaligus. Kita katakan tidak. Terus apa yang harus dilakukan? Kalau Anda belum sholat sunnah Isya, kerjakan sholat sunnah Isya dahulu. Karena itu lebih utama ketimbang Anda mengerjakan tarawih. Kalau Anda sudah mengerjakan sholat sunnah Isya, baru masuk bersama imam. Mengerjakan sholat tarawih. Jangan sunnah Isyanya Anda akhirkan. Tetapi sholat sunnah Isyanya Anda kerjakan, baru Anda kerjakan sholat tarawih. Kemudian Bapak Ibu, waktu sholat tarawih itu ulama khilaf. Paling afdal pertengahan malam apa di awal malam. Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya paling bagus sholat tarawih itu dikerjakan di akhir malam kalau seandainya jamaahnya banyak. Tapi yang jadi masalah adalah biasanya di akhir malam jamaah itu sedikit. Di sini ulama khilaf. Sebagian ulama mengatakan di awal malam itu yang terbaik karena jamaahnya banyak setelah Isya. Sebagian lagi mengatakan tidak. Akhir malam itu yang terbaik karena waktunya afdal. Di sini khilaf di kalangan para ulama. Wallahu alam, banyak ulama mengatakan di awal malam itu yang lebih utama karena melihat jamaah yang begitu banyak bisa mengerjakan di awal malam. Kemudian sunnahnya sholat tarawih itu panjang bacaannya. Karena tujuan di dalam sholat tarawih itu adalah membaca Al-Quran. Tujuan dari sholat tarawih itu membaca Al-Quran. Oleh karena itu kata para ulama rahimahullah ta'ala disunnahkan panjang bacaannya. Maka ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang penting yang berkaitan tentang masalah salat tarawih ya. Kemudian salat tarawih itu bilangannya tidak ada batasannya, sama seperti salat tahajud. Kemudian kata para ulama, salat tarawih itu afdalnya dilaksanakan caranya 2 salam 2 salam. Tidak dilaksanakan 4 rakaat sekaligus. Ya. Maka afdalnya dilaksanakan 2 salam 2 salam. Tidak dilaksanakan 4 rakaat sekaligus. Wallahu a'lam. Baik. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kiranya yang bisa ulun sampaikan yang berkaitan tentang masalah salat tarawih atau qiyam Ramadan. Mudah-mudahan ya kita dipertemukan oleh Allah bulan Ramadan dan kita bisa diberikan taufik oleh Allah untuk bisa memaksimalkan ketaatan, kebaikan dikerjakan pada bulan Ramadan. Wallahu taala alam.
Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Taib. Oke, silakan. Taib. Kalau saya ketinggalan 4 rakaat sholat tarawih misalnya. Misalnya dia sholat tarawihnya 11 dikali 4 7 rakaat misalnya. Dia dapat 7 rakaat bersama witir. Maka boleh dia lakukan itu adalah ketika imam berwitir, dia naik. Dia naik. Jadi maksudnya ketika imam berwitir di 3 rakaat, pas salam 1 rakaat dia naik, dia sempurnakan, diganti dengan tarawih. Setelah itu baru dia berwitir. Setelah itu dia baru berwitir 3 rakaat semacam itu. Jadi kalau ketinggalan 4 rakaat tadi, maka pas imam berwitir tadi, yang itu antum tambahi 1 rakaat. Ketika imam 1 rakaatnya salam, antum jangan salam, naik 1 rakaat, kemudian salam. Baru setelah itu antum sholat witir 3 rakaat. Semacam itu. Semacam itu caranya bagi orang yang ketinggalan tarawih. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, kita baca dari kertas. Ustadz, kalau lupa sujud sahwi karena tidak mengerjakan tasyahud awal, ingatnya setelah wirid atau setelah ba'diyah, apakah diulang sholat wajibnya? Tidak. Dia langsung sujud sahwi. Kapan dia ingat, dia sujud sahwi. Ya, kemudian dia salam. Taib. Ustadz, bolehkah kita tidur dengan posisi ke arah kiblat, meninjak kiblat? Tidak ada masalah sebetulnya. Tidur menghadap ke arah kiblat kakinya. Ya, seseorang ketika meninggal juga diposisikan kakinya menghadap kiblat. Ya, diposisikan menghadap kiblat. Tidak ada larangan kaki menghadap kiblat. Ya. Yang dilarang itu meninjak orang di samping. Ya, kalau meninjak menghadap ke arah kiblat tidak mengapa. Yang penting kadang menginjak orang, karena tidak ada hadis yang melarang. Sebagian orang mengatakan itu tidak beradab. Nah, ini subjektif. Karena nggak bisa kita katakan itu tidak beradab. Karena itu bisa jadi pada sebagian orang biasa menjulurkan kaki ke arah kiblat, karena tidak ada larangan. Tidak ada larangan dalam hal ini. Ya, sebagian madhab Abi Hanifah, sebagian orang kalau Anda ketemu sama orang India, Pakistan, itu bagi mereka aib banget. Maka Anda kalau menjulurkan kaki Anda ke arah kiblat, kalau Anda bertemu dengan India, Pakistan, itu etika di mereka. Tetapi dimasukkan mereka ke dalam agama. Sehingga mereka begitu marah. Dikatakan Anda tidak menghormati kiblat, tidak menghormati ini. Padahal tidak ada dalil yang melarang. Dia mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan. Ya, maka ini juga tidak. Tetapi itu adab dari mereka. Itu kalau adab di suatu daerah, ya sudah berlaku di daerah tersebut. Tidak berlaku pada tempat tertentu. Taib. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya pernah sholat malam. Lalu ketika sholat terdengar suara adzan subuh. Lalu bagaimana nasib sholat malam saya tersebut Ustadz? Apakah sholat saya sah? Dan jika sah, apakah saya kehilangan keutamaan hadis sepertiga malam? Allah turun di dunia, siapa yang pasti berdoa, aku kabulkan. Dan siapa yang meminta ampun padaku, pasti akan ku ampuni. Tidak ada masalah. Kalau Anda pas sholat malam, pas berbarengan dengan sholat subuh, lanjutkan sholat malamnya. Sampai selesai. Yang penting sholat subuhnya belum dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Maka ketika azan subuh, lanjutkan sholat malam. Adapun apakah Anda mendapatkan keutamaan hadis tersebut? Kalau di waktu pertengahan malamnya Anda berdoa, insya Allah Anda mendapatkan keutamaan. Tapi ketika pas subuh tentu Anda tidak mendapatkan lagi keutamaan dari hadis tersebut. Karena sudah masuk waktu subuh. Tapi kalau sebelumnya sempat berdoa di waktu sujud, berdoa sebelum azan, maka insya Allah Anda mendapatkan keutamaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah wa bayakallah Ustaz. Apakah sholat malam dilakukan sambil duduk pada saat takbiratul ihram? Artinya harus berdiri, jazakumullah khairan. Maka ahlul ilm mengatakan abdalnya ya seseorang ketika saat takbiratul ihramnya dia berdiri abdalnya. Tapi kalau ada sebagian orang emang nggak sanggup berdiri, langsung duduk, maka tidak masalah. Jadi dia langsung duduk kemudian bertakbiratul ihram. Ini karena sebagian ulama ini rukhsah, keringanan, sehingga kata mereka berdiri di sini bukan rukun di waktu sholat malam. Karena ini sholat sunnah, maka kata mereka boleh duduk. Ya, sehingga kelaziman perkataan ini adalah bertakbiratul ihram dalam posisi duduk, insya Allah tidak mengapa. Walaupun afdalnya adalah dia berdiri takbiratul ihramnya, baru setelah itu duduk. Wallahu a'lam. Taib.
Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.